Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas blokir WA kredit pintar. Masalahnya jadi begini. Begini gimana? Mau tahu kan? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nah, teman-teman semua, ketemu kembali dengan saya ya. Walaupun kita lewat channel seperti ini, channel YouTube, insya Allah kita berinteraksi seperti tatap muka ya kawan-kawan semua. Seperti Anda ada di depan saya ya, kita saling berhadapan seperti ini. Insya Allah silaturahmi ini akan terus berjalan dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai ke video selanjutnya, ada baiknya kita berdoa agar apapun yang kita kerjakan diberikan kelancaran. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah tempat kami bersandar. Jagalah dan lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu atas kehidupan ini. Ampuni kami ya Allah atas kesalahan dan dosa-dosa kami yang jatuh dalam lembah ribawi pinjol seperti ini ya Allah. Berikan kami keistiqomahan ya Allah, agar kami tidak lagi untuk terjerat ribawi pinjol seperti ini ya Allah, yang begitu laknat dan begitu menyiksa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui ya Allah atas apapun yang kami butuhkan ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang bersyukur atas rezeki yang Engkau berikan ya Allah. Bersama dengan kesulitan-kesulitan yang saat ini kami hadapi, berikan kami kemudahan, limpahkan kemudahan rezeki sehingga bisa menjadi rezeki yang terbaik untuk kami, untuk anak kami, untuk istri kami ya Allah, untuk semua yang hamba sayangi ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari segala kesulitan, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sayangi dan muliakanlah kami ya Allah. Lancarkanlah dan berikan kemudahan atas segala ikhtiar dan usaha kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman semua, tentunya kalian wajib sehat dalam situasi seperti ini ya. Wajib kuat, karena itu adalah fondasi utama untuk kalian menjalani hari demi hari. Jangan lemah, jangan loyo, jangan kalian frustasi akibat kalian dikejar-kejar oleh DC pinjol. Teman-teman, konsekuensi ketika Anda menjalani atau sedang menjalani proses kredit, proses mengangsur suatu pinjaman, apalagi ini pinjaman online, konsekuensi pasti sudah Anda takar sebelumnya. Ini adalah konsekuensi yang harus Anda hadapi ketika Anda situasi gagal bayar. Situasi gagal bayar adalah sesuatu situasi yang jangan terlalu dipusingkan. Situasi seperti ini normal kawan-kawan. Semua orang bisa terdampak atas gagal bayar seperti ini. Keuangan kalian kadang-kadang kan terpakai ya. Tadinya jelas ya, tadinya Anda meniatkan untuk membayar angsuran, tapi tiba-tiba Anda ada yang harus dibiayai. Misalnya anak kebetulan tiba-tiba sakit, atau untuk keperluan lainnya mendadak. Ada keperluan untuk membantu orang tua, atau membantu saudara, atau siapapun. Ini bisa terjadi kapanpun, anytime, anyway. Bagaimanapun ceritanya bisa terjadi. Makanya kawan-kawan jangan stres. Apalagi tadi saya sempat mendengar ya, pagi-pagi itu ada yang curhat, kebetulan curhat ke admin saya bahwa ada yang mau berniat untuk bunuh diri. Ngapain? Ngapain bunuh diri hanya gara-gara hutang pinjol? Sungguh nista sekali kalau Anda berpikiran seperti itu dan punya niat seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa Anda hidup? Kalau hanya cobaan seperti ini, Anda langsung memvonis diri untuk melakukan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik, kawan-kawan. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jauhkan dari keinginan-keinginan untuk seperti itu. Itu adalah setan sudah masuk ke dalam diri Anda. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyoroti yaitu memblokir WA dari DC kredit pintar, tapi masalahnya jadi jelimet. Masalahnya bisa melebar kemana-mana. Sampai DC dari pinjol ini, dari kredit pintar ini, sampai akan membawa HRD, sampai akan membawa orang dari perusahaan tempat nasabah bekerja itu ke rumahnya. Seperti itu, ngeri kan? Ngeri yang kayak gini ya. Tapi insya Allah, coba kalian simak videonya, coba juga simak saran-saran saya. Insya Allah memberikan solusi buat kalian semua ya. Bukan karena kehebatan seorang Jamal,
untuk memotivasi kalian. Tapi ini semata adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi-solusi itu dan saya sampaikan kepada kalian semua. Insya Allah bermanfaat ya. Nah, sebelumnya beri saya support kawan-kawan. Apa itu supportnya? Gampang sekali. Kalian yang belum support channel saya ini, silahkan kalian subscribe Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan, kalian share ke teman-teman kalian. Insya Allah teman-teman kalian yang saat ini sedang pusing, sedang galau, sedang takut, khawatir diteror oleh para DC pinjol ini, insya Allah mereka akan diberikan ketenangan setelah mereka mendapatkan atau menonton video-video saya ini. Insya Allah ya, ini akan menjadikan salah satu pahala jariah buat Anda semua. Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu yang dibagikan oleh member saya ya. Oleh member Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia adalah wadah ya di grup Facebook yang isinya adalah para nasabah pinjol yang gagal bayar, yang sulit bayar, yang tidak bayar, yang kumpul semua di sini. Baik itu dari pinjol legal maupun ilegal ya, nasabah-nasabahnya semuanya ada di sini. Guyub mereka di sini. Dan insya Allah mereka di sini saling sharing, saling berbagi, saling cerita, saling bertanya. Apapun kendala yang dihadapi selama gagal bayar, didatangi DC lah, DC-nya ngamuk-ngamuk lah, macam-macam semuanya ada di sini. Dan di sini juga uniknya, satu-satunya grup Facebook tentang masalah gagal bayar pinjol yang di dalamnya tidak ada yang namanya joki pinjol. Tidak ada yang namanya DC pinjol, tidak ada spam pinjol, tidak ada marketing pinjol, clear semuanya. Jadi Anda di sini kalaupun komentar, posting tidak diganggu dengan spam-spam pinjol. Kalaupun ada yang coba-coba masuk atau menyelinap atau menyusup, akan langsung dilaporkan oleh member ke adminnya, langsung di-kick tanpa ampun lagi. Kalian yang mau gabung silakan ya. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi. Kalian klik link atau tautannya. Silakan kalian gabung di sana dengan catatan harus menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin. Bila Anda tidak menjawab, mohon maaf, Anda tidak bisa gabung. Itu saja ya pengumuman dari saya. Oke teman-teman, kita lanjut tentang masalah tadi WA diblokir ya. Anda nasabah memblokir WA-nya, lalu tiba-tiba si DC pinjol ini mulai mengatur strategi untuk gimana caranya untuk datang ke rumah nasabah. Berbagai cara ya, mereka ancamkan ke si nasabah ini sampai akan mendatangkan orang-orang perusahaan tempat si nasabah ini kerja untuk dibawa serta ke rumah nasabah, untuk mempermalukan nasabah. Ya intinya dipermalukan, dibuat sedemikian malunya di rumah nasabah. Nanti simak ya, seperti biasa saya akan tampilkan bagaimana bentuk chatnya, bentuk ancamannya, bentuk yang ngeri banget sih kalau ancamannya. Kalau kita lihat ya, siapapun pasti yang lihat seperti ini pasti akan down, pasti akan langsung ambruk mentalnya. Tapi insya Allah kalian yang sudah tergabung di grup Paguyuban Melawan Pinjol tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Simak ya postingannya seperti apa. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah ya, ini saya tampilkan, saya akan bacakan. Sambil ditampilkan, saya akan bacakan biar teman-teman juga bisa langsung membacanya. Ini ya. Siang, Bapak, Ibu, saya tutup namanya. WA kredit pintar yang Anda blok sudah diproses dan akan dijadikan bukti ke anggota keluarga Anda atau keluarga Anda bahwa Anda menghindar dari tagihan. Jadi kabari keluarga Anda, akan ada yang datang mencari Anda, konfirmasi tagihan Anda atas nama Anda. Sore ini ke tempat kerja Anda, ke alamat Anda. Sampai di lokasi, pihak terkait perusahaan tidak terima apapun alasan Anda di lokasi dan pihak keluarga membantu perusahaan siang ini OTW menemui keluarga Anda. Keluarga pasangan Anda, konfirmasi tagihan Anda, nasabah atas nama Anda. Jadi di sini dia itu akan melakukan semua konfirmasi sampai ke kantor Anda. Sampai nanti dari kantor Anda pun diminta untuk ke rumah Anda, untuk menemui keluarga Anda, kerabat Anda, saudara Anda yang ada di rumah Anda. Jadi ini benar-benar mau dibenturkan satu sama lain. Jujur ya, mental-mental yang lembek, mental-mental yang kerupuk ketika menerima seperti ini, pasti akan stres, nggak bisa makan ini. Ini bisa-bisa nggak bakal bisa tidur ini. Dan saya di sini tergerak untuk menyampaikan informasi, menyampaikan solusi. Seperti apa kalau misalnya kalian menerima seperti ini? Ini pasti bukan hanya dialami oleh teman kita seperti ini. Pasti dialami oleh ribuan orang. Karena seperti kita tahu bahwa kredit pintar ini di-download,
di Play Store saja sudah 10 juta orang. Berarti bisa dibayangkan ini, kalau yang menunggaknya saja, separohnya saja, berarti 5 juta akan menerima kejutan-kejutan seperti ini ketika menunggak. Ya, dikhawatirkan banyak orang depresi, banyak orang stres hanya gara-gara seperti ini. Iya, kalau orangnya tahan mental, tahan terhadap serangan-serangan kalimat-kalimat seperti ini, atau mengabaikan atau mengacukan, atau yang sudah menonton video-video saya tidak akan pernah terdampak oleh hal-hal semacam ini. Tapi kalau bagi yang pemula, itu yang kasihan kawan-kawan. Makanya ini saya akan jawab, ini saya akan kasih bagaimana cara menghadapinya, dan teman-teman nanti saya mohon untuk membagikan video-video ini ke teman-teman lain yang ada masalah dengan kredit pintar dan kebetulan sedang mengalami masalah yang sama seperti ini, agar mereka terselamatkan ya mentalnya. Ingat, Anda menyelamatkan mental satu orang, itu sama artinya Anda menyelamatkan jiwa mereka. Karena mental itu berdampingan dengan jiwa. Ketika mental seseorang sudah ambruk, mental seseorang sudah rusak, kemungkinan besar akan menggerogoi tubuhnya. Bahkan hal-hal yang di luar logis pun akan mereka lakukan, amit-amit ya. Nauzubillah min dzalik, seperti kemarin terjadi sampai melakukan bunuh diri. Selamatkan kawan-kawan yang lainnya. Insya Allah ini akan menjadikan pahala jariah buat kalian semua. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kalian ketika kalian mau membantu rekan-rekan kalian lainnya yang saat ini sedang depresi dan ketakutan. Ya, jadi begini ya, saya akan jawab hal ini dengan pengetahuan saya, dengan basic saya. Saya pernah bekerja di bidang penagihan, saya cerita dulu ya. Saya pernah bekerja di bidang penagihan dari tahun 90-an, tepatnya 98. Lalu saya pernah menjadi DC, merangkak pernah menjadi DC, pernah menjadi koordinator DC, pernah menjadi manajer DC, menjadi manajer area DC di berbagai pembiayaan. Pernah di perbankan, pernah juga di koperasi simpan pinjam menjadi kepala cabang, jabatan-jabatan penting ya teman-teman. Jadi di sana saya menempa diri menjadi seorang di bidang collection atau penagihan. Dan saya terakhir menjabat sebagai manajer pinjol di tahun 2020. Saya terakhir bekerja di sana. Di tahun tersebut saya terakhir. Dan saya mulai hijrah untuk tidak lagi mengenal dunia seperti itu. Dan saat inilah tergerak saya untuk membantu kalian yang saat ini situasinya sungguh sangat tidak nyaman untuk kalian ya. Situasi yang tidak menentu, bagaimana terjadinya banyak aksi-aksi yang konyol, aksi-aksi bunuh diri akibat stres dengan gagal bayar pinjol, frustasi dengan tekanan-tekanan DC pinjol. Saya tergerak kawan-kawan. Saya tergerak untuk membagikan ilmu saya buat kalian semua. Atas situasi seperti ini, tidak ada yang bisa saya bagikan kecuali saya memotivasi Anda, menumbuhkan semangat Anda, agar kembali semangat Anda tuh kembali naik. Jangan kendor. Banyak sekali postingan-postingan yang saat ini ada di beberapa forum diskusi, di Facebook, di Instagram. Semuanya loyo, semuanya stres, semuanya, aduh, miris sekali saya melihat seperti itu. Saya hadir, sekarang saya hadir membersamai kalian. Ayo kita naik bareng-bareng, kita naikkan mental. Ya, teman-teman lain yang saat ini sudah mengetahui video-video saya, bagikan kawan-kawan ke teman-teman lainnya, bagikan, share. Tidak ada salahnya dan tidak rugi kalian membagikan seperti itu. Tidak ada satupun kerugian, pahala yang akan kalian dapat. Coba kalian kalau bisa selamatkan 1, 2, 3 orang, bahagia hati ini. Saya bahagia sekali teman-teman. Bahagia ketika saya bisa membagikan video-video seperti ini. Saya bisa membagikan hal-hal yang positif buat kalian. Saya bisa membagikan sesuatu yang memberikan motivasi buat kalian. Saya memberikan booster buat kalian. Buat kalian bisa semakin kuat menerpa hidup ini, kuat menjalani hari-hari di teror seperti itu. Ya, jadi kalian yang mendapati hal seperti ini, ingat ya, saya akan bahas satu persatu. Begini kawan-kawan, saya akan review ya yang tadi dikirimkan, yang tadi saya tampilkan. Ini saya tampilkan kembali ya sekali lagi. Jadi siang Bapak Ibu, WA kredit pintar yang Anda blok sudah diproses dan akan menjadikan bukti ke anggota keluarga Anda atau keluarga Anda bahwa Anda menghindar dari tagihan. Jadi kabari keluarga Anda, akan ada yang datang mencari Anda, konfirmasi tagihan Anda atas nama Anda sore ini ya. Jadi ada yang mau datang ke rumah Anda untuk konfirmasi tagihan seperti ini. Begini ya. Kalau mereka memang mau datang, mereka tidak akan pernah mengkonfirmasi dulu ke Anda. Mereka tidak akan pernah detail dulu ngasih tahu ke Anda kapan mereka akan datang. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Sepengetahuan saya, sejauh pengamatan saya, sejauh pengalaman saya ada di dunia penagihan, pernah menjadi DC, pernah menjadi kepala penagihan, menjadi manajer penagihan, menjadi area nasional penagihan, tidak pernah mendapati ada anak buah saya ngasih tahu dulu nasabahnya atau ngasih tahu debiturnya bahwa mereka akan datang.
Justru mereka akan sembunyi-sembunyi, silent, gimana caranya? Mereka tiba-tiba ada di depan pintu dari nasabah itu. Ada di depan pintu, di depan rumah dari debitur tersebut. Tidak akan pernah ngasih tahu. Karena itulah salah satu kunci untuk bisa mergoki nasabah agar bisa ditagih langsung. Paham ya sampai sini? Jadi ini adalah dusta. Dusta yang benar-benar dusta, hoax, kebohongan. Mereka tidak akan mungkin berani setelah mengancam, itu akan datang langsung ke rumah. Nggak akan mungkin berani, Bapak Ibu. Percaya saya, tidak akan pernah mungkin berani. Siapapun yang mengancam kalimat-kalimat ancaman ya di WA, di SMS atau di telepon sekalipun, mereka tidak akan pernah datang. Sungguh-sungguh mereka tidak akan pernah hadir di rumah Anda. Sudah itu aja. Jadi mereka yang akan hadir atau akan datang itu ke rumah Anda, itu mereka tidak akan pernah ngasih tahu. Jadi mereka tidak akan pernah WA, tidak akan pernah telepon, tahu-tahu datang ke rumah Anda dan assalamualaikum, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, mereka langsung menagih. Tidak akan memberitahu. Jadi saya kasih tahu, hal semacam ini adalah hoax, kebohongan. Jadi kalau kalian dapati hal seperti ini, hal semacam ini, dipastikan itu adalah bohong, dusta yang diciptakan oleh DC pinjol itu sendiri. Paham ya? Apalagi di sini ada yang disebut bahwa akan ke tempat kerja Anda, ke alamat Anda, sampai di lokasi pihak terkait perusahaan tidak terima apapun alasan Anda di lokasi. Iya, gaya. Dan pihak keluarga membantu perusahaan. Siang ini OTW menemui keluarga Anda. Ya, pihak keluarga ya. Jadi pihak perusahaan ini juga akan digiring ya oleh si DC ini untuk menemui pihak keluarga Anda agar menagih Anda. Keren banget ya. Mana ada logikanya aja, logika berpikir gitu. Logika berpikirnya begini. Apakah iya suatu perusahaan tempat Anda bekerja mau nganter-nganter DC-nya? Mau nganter-nganter DC-nya ke rumah nasabah yang menunggak? Hello, mereka bekerja di salah satu perusahaan. Hello, DC emang siapa? Bisa ambil orang yang lagi kerja. Bisa ambil HRD atau personalia yang lagi kerja untuk antar-antar ke keluarga nasabah. Cile, cemen banget. Ketahuan banget bohongnya ya. Kalian jangan mau dibohongi oleh orang-orang seperti ini. DC-DC seperti ini adalah pengecut yang sungguh sangat pengecut. Mereka berani melontarkan sesuatu ancaman, tapi sebenarnya itu adalah bumerang yang akan menyerang mereka sendiri. Kenapa saya sebut bumerang? Akhirnya mereka tidak akan pernah mendapatkan pembayaran atau mendapatkan struk bukti bayar yang harus mereka terima. Akhirnya mereka sia-sia karena sudah mengancam. Akhirnya ancamannya berbalik menjadi gagal bayar. Benar nggak? Benar nggak yang saya bilang? Apakah Anda masih mau bayar ketika sudah diancam seperti ini? Saran saya jangan dibayar. Pembayaran Anda percuma kalau Anda mau bayar dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ingat, Anda bayar sekarang angsuran di bulan Juli misalnya. Lalu Anda besoknya lagi terlambat lagi bayar. Anda mulai tersendat lagi pembayaran. Besoknya seperti ini lagi dapatnya. Ngapain dibayar? Gagal bayar saja. Sudah, itu cukup untuk memberikan perhatian serius buat mereka. Untuk mendidik mereka agar lebih pakai lagi otak. Cara menagih itu yang seperti apa harusnya. Ya, saya dulu kami bekerja tidak seperti ini. Ancaman-ancaman itu nggak pernah ada. Datang ke rumah nasabah negosiasi. Kapan ibu bapak bisa bayar? Mohon bantu kami, mohon hargai kami sudah bekerja, dan kami saat ini meminta untuk Bapak Ibu bisa segera melakukan pembayaran. Kami akan bantu kok, Bapak Ibu. Mau bagaimana? Pelunasan diskon, negosiasi diskon, atau apapun. Itu kalau mau bekerja seperti itu, bukan mengancam. Kalau seperti itu, kemungkinan besar deal-deal akan terjadi dengan nasabah. Nasabah pun merasa terbantu dan merasa teringankan bebannya ketika dari si DC ini akan memberikan solusi bagaimana ya. Nanti saya akan hubungkan ya dengan pihak kantor, karena kami hanya sebagai petugas saja lapangan untuk mengingatkan Bapak Ibu. Nanti saya akan sambungkan ke kantor agar Bapak Ibu mendapatkan diskon. Nah, seperti itu baru namanya DC. Kalau DC sekarang, zaman sekarang nih, setelah adanya pinjol, itu keblinger semua. DC-DC yang sangat malas-malas. Karena apa saya bilang malas? Mereka nggak mau telusuri. Bayangkan, satu hari jatuh tempo saja, sudah nelpon ke kontak darurat, sudah nelpon di luar kontak darurat, padahal alamatnya masih ada. Orang itu tidak berpindah, nasabahnya masih stay di situ. Alamatnya masih ada, masih jelas, nggak kemana-mana, nggak kabur, nggak skip. Nah, kenapa langsung ke kontak darurat, di luar kontak darurat? Itulah yang saya sebut DC malas, super malas, DC pengecut, beraninya cuma WA. Jadi boleh dibilang bukan juru tagih seperti itu ya, juru WA.
Juru peringatan namanya, bukan juru tagih. Kalau juru tagih datang lah, gentle loh, datang ke rumah nasabah, nggak usah ancam-ancam. Jadi saya ingatkan ya, sekali lagi saya ingatkan, perhatikan baik-baik, camkan baik-baik. Tidak ada satupun DC pinjol yang akan datang ke rumah Anda, yang akan kasih tahu Anda terlebih dahulu, atau ngasih WA dulu bahwa mereka akan datang sore ini jam sekian. Tidak akan pernah terjadi. Berarti itu DC itu tidak akan pernah datang. Ingat ya, siapapun yang ngancam, DC-DC yang ngancam di WA akan datang jam sekian, sore ini, hari ini akan datang, mereka tidak akan pernah datang. Dipastikan mereka tidak akan pernah datang. Percaya, camkan, dan simpan percakapan saya ini, simpan ya, bahwa mereka tidak akan pernah datang. Oke teman-teman semua, paham ya apa yang saya tadi paparkan, apa yang saya tadi ungkapkan, bahwa tidak akan pernah terjadi DC datang ke rumah Anda, ngasih tahu terlebih dahulu. DC akan datang sekonyong-konyong saja tanpa memberitahu Anda. DC akan sudah tiba di rumah Anda, di depan rumah Anda, di pintu rumah Anda, langsung hadir untuk menagih Anda. Tidak akan ngasih tahu dulu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan kalian simak video ini. Kalau misalnya kalian merasa bahwa video ini memberikan booster mental buat kalian, simak terus. Biar kalian disemangati terus. Biar mental kalian terus terasah untuk semakin kuat menerima segala macam teror dan ancaman ini, yang ternyata ancaman-ancaman itu adalah bohong belaka. Ini berangkat dari pengalaman saya. Saya bicara seperti ini karena pengalaman saya, bukan bicara asal-asalan ya kawan-kawan. Alhamdulillah, walaupun saya dulu salah jalan, hidup di dunia riba, ya berkecimpung di dunia seperti itu penagihan, tapi alhamdulillah Allah membalikan saya untuk sekarang istiqomah tanpa riba. Hidup tanpa riba itu nyaman kawan-kawan. Saya sekarang zero, tidak terlibat apapun. Insya Allah ya, sampai kapanpun saya akan istiqomah, dan Allah memberikan kekuatan buat kami, buat saya khususnya, dan buat nasabah-nasabah juga umumnya, agar kalian juga sama seperti saya, menjalani hidup tanpa riba. Menjalani hidup tanpa hutang itu lebih enak dan lebih nyaman. Yuk teman-teman, kita sudahi video saat ini. Semoga apa yang saya sajikan, yang saya sampaikan saat ini bermanfaat buat kalian semua. Kita tutup dengan doa. Ya Allah, ya Rabb, pemilik salam semesta ini ya Allah, perbaiki rezeki-rezeki kami ya Allah, perbaiki sudut-sudut ekonomi kami ya Allah, datangkan rezeki-rezeki yang daripadamu ya Allah, dan hindarkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Perbaiki juga ibadah-ibadah kami ya Allah, perbaiki semangat kami semuanya ya Allah, timbulkan kembali keinginan kami untuk tetap terus dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan atas setiap langkah, setiap ikhtiar, setiap pekerjaan, setiap usaha. Berikan kelancaran ya Allah, dan berikan kami kemudahan serta keberhasilan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kalau kalian sudah merasa tercerahkan, kebahagiaan tersendiri buat saya. Kalau Anda merasa mentalnya semakin naik, alhamdulillah, bahagia sekali hidup saya. Ya, sudah bisa memberikan dan berbagi sesuatu yang baik buat kalian semua. Oke, teman-teman semua, tetap semangat. Terima kasih untuk para subscriber dimanapun berada. Terima kasih untuk para penonton setia saya dimanapun berada. Insya Allah, rezeki kalian akan datang beruntun. Terus menerus Allah berikan rezeki yang terbaik dari Allah tentunya ya. Terima kasih, saya pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.